konveksi natural atau alami ini akan saya sambung saja nanti di konveksi yang disertai perubahan fasa ya. Karena di sini juga pada umumnya konveksi panas pada perubahan fasa itu yang terjadi adalah mekanismenya konveksi secara alami. Ini beberapa kejadian yang bisa kita lihat sebagai contoh yang mudah transfer panas konveksi alami. Itu adalah pemanas radiator ruangan ini, tapi ini contoh yang diambil di negara-negara yang kadang-kadang musimnya adalah ada musim dingin. Ini biasanya ada menggunakan pemanas ruangan. Nah, di situ akan terjadi transfer panas secara alami karena permukaan solid yang berhubungan dengan gas yang suhunya berbeda ya, dengan suhu permukaan daripada solid, maka yang terjadi adalah akan ada transfer panas. Katakanlah bahwa permukaan panas solid itu, yang panas itu adalah permukaan solid. Jadi akan ada transfer panas dari permukaan solid itu ke lingkungannya. Bagaimana bisa terjadi transfer panas dari permukaan yang panas ke fluida di sekitarnya? Itu terjadi karena timbulnya perbedaan densitas di dalam fluida dari proses pemanasan atau transfer panas dari permukaan solid yang lebih tinggi suhunya, akibatnya akan memberikan gaya apung, karena kita tahu bahwa fluidanya atau katakanlah ini adalah gasnya atau udara, katakan itu contohnya adalah akan turun densitasnya begitu karena suhunya yang naik, sehingga mengakibatkan fluida atau dalam hal ini adalah udara di sekitar pemanas itu akan bergerak. Dan bergeraknya itu adalah akibat timbulnya perbedaan densitas fluida karena suhunya yang berbeda ya. Itu salah satu contoh yang sederhana begitu ininya ya. Demikian juga di sini juga bisa dilihat dari ilustrasi sistem transfer panas konveksi natural adalah transfer panas dari papan datar vertikal panas ke fluida. Fluidanya bisa gas, bisa liquid. Di dekatnya yang diilustrasikan pada gambar berikut ini. Jadi ini ada papan panas, papan vertikal ya, ini ya. Di sini adalah papannya akan mentransfer panas, suhunya akan karena lebih tinggi daripada suhu fluida di sekitarnya. Dengan ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa fluida akan bergerak ya, bukan karena adanya transfer panas konveksi paksa, tetapi adanya transfer panas konveksi natural atau alami yang tadi saya sebutkan adalah
akan mengakibatkan terjadinya perubahan densitas fluida yang berdekatan dengan permukaan solid ini akibat panas yang ditransfer dari permukaan solid itu. Nah, ini karena mekanismenya terjadi secara konveksi alami, bisa dibayangkan bahwa di sini akan terbentuklah suatu lapisan batas ya. Yang digambarkan di sini ini adalah lapisan batas terbentuk. Nah, kalau kita amati adalah pada ujung daripada dinding ini, kecepatannya adalah mula-mula adalah, atau boleh dikatakan di sini kecepatannya adalah 0 gitu ya. Karena apa? Karena kecepatan aliran bebas adalah 0 pada konveksi panas secara alami itu. Oleh karena itu lapisan batas ini mula-mula akan terbentuk suatu lapisan yang mana di dalamnya akan terjadi suatu pergerakan fluida yang awalnya adalah pada kecepatan yang sangat kecil. Bisa dibayangkan ini adalah seperti terjadi pada film fluida yang kontak langsung dengan permukaan padat di sini. Tetapi dengan mendapatkan transfer panas secara terus-menerus, apa yang terjadi karena terjadinya perubahan densitas, maka kalau dilihat pada jarak tertentu dari ujung papan di sini ya, itu akan terbentuk suatu aliran yang kira-kira kecepatannya adalah menjadi lebih besar ya, karena akumulasi dari gerakan-gerakan akibat perbedaan densitas itu bisa jadi pada jarak tertentu akan terjadi aliran yang mendekati turbulen. Nah, itu bisa dibayangkan di sini bahwa akan terbentuklah suatu profil kecepatan pada lapisan batas ketika alirannya adalah pada kondisi turbulen. Ya, itu kurang lebih ilustrasi dari transfer panas konveksi secara alami ini ya. Untuk diskusi ini saya menggunakan buku Proses Perpindahan Panas, kemudian saya gabungkan dengan buku Jean Koplis pada chapter 4, yaitu subbab 4.7 ya, nanti bisa dilihat lagi, dibaca lagi pada buku Proses Perpindahan dan di buku Jean Koplis itu. Untuk transfer panas konveksi natural ini, penjabaran teoritis persamaan-persamaan untuk koefisien perpindahan panas konveksi alami akan memerlukan penyelesaian dari dua persamaan, yaitu persamaan gerak dan persamaan energi, di mana persamaan geraknya adalah ditunjukkan di dalam persamaan ini ya. Di sini beta di dalam persamaan gerak di sini adalah koefisien ekspansi volumetrik, sedangkan densitas yang kita ambil pada persamaan ini nanti adalah densitas daripada
fluida, ketika suhu daripada fluida itu adalah sama dengan suhu dari fluida secara keseluruhan, ya. Jadi bulk temperature-nya itunya. Kemudian untuk persamaan energi itu adalah secara umum dinyatakan di dalam persamaan ini. Nah, dari dua persamaan itu maka nanti akan digunakan untuk menganalisa transfer panas konveksi alami yang terjadi pada beberapa geometri yang bentuknya atau beberapa objek yang bentuknya bervariasi. Oleh karena itu nanti juga seperti pada transfer panas konveksi paksa, kita akan menggunakan beberapa persamaan atau korelasi empiris atau semi-empiris di dalam menentukan koefisien transfer panas konveksi alami itu. Yang pertama adalah untuk geometri, ya, dalam papan permukaan vertikal ini, ya, di mana untuk korelasi untuk menentukan koefisien transfer panas konveksi alami kita akan menggunakan persamaan ini, ya. Ini kalau di buku proses perpindahan barangkali persamaan 644, ya, kalau di buku Synkopis kurang lebih sama, ya. Jadi koefisien transfer panas konveksi di sini adalah, kalau kita lihat memang akan tergantung juga, salah satunya adalah pada geometrinya. Itu. Jadi karena persamaan atau korelasi empiris, maka ada beberapa konstanta yang didapatkan dari eksperimen, yaitu konstanta A dan konstanta M, di mana dua konstanta ini adalah tergantung pada geometri dan orientasi terhadap aliran panas. Di sini ada bilangan tak berdimensi baru, Grashof number, gitu, ya. Dan ini adalah seperti tadi, beta merupakan koefisien ekspansi volumetrik fluida, dan di sini juga terlihat bergantung pada physical properties dari fluida, terutama adalah densitas dan viskositas. Sedangkan delta D sini adalah, delta T adalah beta suhu dinding dan suhu fluida, ya. Dan sifat termal daripada fluida yaitu kapasitas panas dan konduktivitas panas. Nah, di mana Grashof number di sini adalah mempunyai arti fisik rasio dari gaya apung yang diinduksi oleh suhu dibagi dengan gaya viskus dalam konveksi panas alami. Dan beta sebagai koefisien ekspansi volumetrik yang dinyatakan berdasarkan perbedaan densitas. Ini adalah untuk koefisien ekspansi volumetrik liquid, dan di sini adalah koefisien ekspansi volumetrik untuk gas, ya. Untuk sifat-sifat fisik daripada fluida
akan ditentukan pada suhu film, di mana suhu film itu adalah rata-rata dari suhu dinding dan suhu fluida. Jadi bab fluid temperature dan wall temperature. Itu. Nah, kemudian tadi pada persamaan tadi ditunjukkan bahwa akan tergantung pada geometrinya, yang mana di situ adalah ditunjukkan dari parameter L ya, ini ya. Di mana parameter L di sini akan tergantung pada orientasi daripada geometri tersebut. Ya. Jadi kalau tadi adalah papan datar, jadi kalau orientasinya adalah vertikal ya, itu kita ambil adalah tingginya, jadi tinggi bidang datar atau silinder vertikal. Tetapi kalau orientasinya adalah horizontal, ini diambil diameter silinder. Kemudian untuk bidang bujur sangkar yang horizontal, maka akan diambil L-nya adalah sisi bidang. Sedangkan kalau untuk bidang segi 4 horizontal, maka L-nya adalah diambil setengah dari panjang dan lebar ya, ini ya. Kemudian untuk bidang yang berbentuk lingkaran dengan diameter D, maka L-nya akan diambil sama dengan 0,9 diameter dari papan yang berbentuk lingkaran itu. Nah, di mana konstantanya tergantung pada orientasi daripada benda itu, bisa dilihat pada tabel 64 pada buku proses perpindahan. Ya, ini ya. Kemudian di sini juga akan tergantung pada beberapa case ya, beberapa keadaan. Misalnya saja apakah ada beberapa kasus yang spesifik, misalnya transfer panas konveksi yang terjadi di udara atau air atau cairan organik, maka koefisien perpindahan panas konveksi alami dapat diprediksi juga pada tabel 65. Kemudian hasil prediksi harga koefisien perpindahan panas konveksi natural atau alami yang ditunjukkan pada tabel 64 dan 65 itu ternyata di sini juga berlaku pada untuk tekanan 1 atmosfer. Jadi kalau tekanannya lebih besar daripada 1 atmosfer, maka di sini akan ada koreksi berapa besarnya koefisien perpindahan panas, yaitu dengan faktor koreksi P dibagi dengan ini ya, atau akar daripada P dibagi dengan ini. Itu pun juga ada syaratnya adalah pada rentang harga Grashof number dan Prandtl number-nya adalah sekitar 10 pangkat 4 sampai dengan 10 pangkat 9. Apabila harga Grashof number dan Prandtl number-nya lebih besar dari 10 pangkat 9, besarnya koefisien transfer panas konveksi di sini akan dikoreksi dengan faktor yang lebih besar ketika harga daripada Grashof
number dan frontal numbernya sekitar 10 pangkat 4 sampai dengan 10 pangkat 9. Ya, ini saya ambilkan dari buku Jinkoplis kalau tidak salah, tapi nanti bisa Anda lihat di buku proses perpindahan ya. Di tabel 64 dan 65 ini. Ini bisa dilihat validitas daripada penggunaan persamaan tadi itu tergantung daripada besarnya bilangan threshold number dan frontal number tertentu ya, itu ini. Ini berlaku untuk papan vertikal maupun silinder vertikal ya, di mana tingginya kurang dari 1 meter. Dan ini adalah untuk silinder yang diorientasikan horizontal, di mana diameternya adalah kurang dari 0,2 dan panjangnya juga kurang dari 0,2 meter ya. Dan nanti perlu dicek dulu barangkali berapa dimensi daripada geometri yang kita tinjau ya. Ini juga beberapa konstanta yang digunakan pada persamaan tadi ya. Ini adalah berapa besarnya harga konstanta A dan N, di mana untuk kasus papan datar ya, di mana permukaan atasnya panas ya, permukaan bawahnya dingin. Jadi untuk permukaan atas bawahnya panas dan permukaan bawahnya dingin. Ini harga daripada koefisien konstanta A dan M tentunya akan tergantung berapa besarnya threshold number dan frontal number itu. Nah, ini untuk beberapa konstanta juga dari tergantung pada fluidanya ya, intinya. Ini adalah udara pada tekanan 1 atmosfer. Ini geometrinya ada yang papan vertikal atau silinder horizontal ya. Ini juga demikian, ada beberapa korelasi empiris yang bisa digunakan ya. Ya. Ini juga demikian harga dari beberapa persamaan atau korelasi empiris untuk fluida yang berbeda. Di sini adalah untuk air dan di sini adalah untuk liquid organik gitu. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan koefisien perbedaan panas, konveksi alami untuk air dan untuk liquid organik. Ya. Kemudian ada satu fenomena yang juga penting barangkali diketahui adalah terjadinya transfer panas konveksi alami pada ruang tertutup ya. Ini bisa saya berikan contoh pada kasus komposit
plate ya, atau papan yang terdiri dari komposit ya. Apabila kedua permukaan tidak bisa kontak atau kontak di antara dua permukaan itu kurang baik, barangkali bisa terbentuk ruang ya di antara celah antara dua papan yang berbeda ya, karena kontak yang antara dua permukaan yang kurang baik ya. Nah, tentunya di dalam ruang tertutup ini, fenomena aliran dalam ruang tertutup akan menjadi lebih kompleks ya. Ditambah dengan pola alir yang barangkali bisa terjadi beberapa pola alir di dalam ruang tertutup ini. Tapi pada bilangan Grashof yang rendah, dianggap bahwa perpindahan panasnya adalah hanya terjadi secara konduksi pada lapisan fluida yang ada di dalam celah ini. Tetapi pada bilangan Grashof yang relatif lebih tinggi, maka akan terdapat atau menimbulkan terjadinya beberapa pola alir itu. Nah, di sini bilangan Grashof tadi sudah didefinisikan adalah sebagai berikut ini ya. Jadi pada case fenomena yang terjadi pada ruang tertutup, itu tinjauannya adalah apakah itu terjadi hanya secara konduksi saja, dianggap secara konduksi saja, atau terjadi lebih kompleks karena terbentuknya beberapa aliran fluida tergantung daripada bilangan Grashof-nya. Gitu. Pada transfer panas konveksi alami pada ruang tertutup ini, bilangan Nusselt-nya akan untuk menentukan koefisien perpindahan panas adalah diformulasikan di sini ya. Ini adalah koefisien transfer panas, ini adalah celahnya barangkali, di sini adalah konduktivitas panas ya. Ini. Sedangkan fungsi panasnya adalah dinyatakan pada persamaan ini. Jadi ini adalah fungsi panas adalah tergantung pada koefisien transfer panas dan beda suhu. Nah, di sini pun juga keberlakuan dari persamaan itu tadi untuk menentukan koefisien perpindahan panas pada dua bidang atau ruang tertutup dari dua bidang vertikal. Yang pertama yang kita lihat ya, ini ya, di mana Nusselt number di sini adalah akan sama dengan 1. Itu untuk batasan di mana Grashof dan Prandtl number-nya adalah kurang dari 2000. Jadi tergantung pada harga Grashof dan Prandtl number. Nah, ini untuk harga yang berbeda atau lebih besar, ini adalah persamaan untuk menentukan koefisien perpindahan panas alami yang terjadi pada ruang tertutup. Sedangkan untuk harga yang lebih besar adalah menggunakan persamaan ini. Jadi kelihatan kalau pada persamaan-persamaan ini ya, itu harga konstantanya yang sedikit berbeda kalau kita lihat.
konstanta di sini akan menjadi lebih kecil kalau Grashof number-nya akan menjadi lebih besar ya. Kalau konstanta ini kelihatannya relatif tidak banyak berubah untuk perubahan daripada harga Grashof number kali Prandtl number-nya. Nah, kemudian untuk likuida di dalam ruang pada ruang tertutup yang terbentuk dari dua bidang vertikal, ini akan berlaku korelasi empiris dengan batasan validitasnya adalah untuk harga Grashof dan Prandtl number-nya pada kisaran ini ya, lebih kecil dari 10⁻⁷ dan lebih besar daripada 10⁻³ ya. Ini adalah untuk batasan yang lain ya. Di mana ruang tertutup ini juga sebenarnya bisa kita lihat apabila ruang itu adalah berbentuk annulus space ya. Dalam hal ini kita lihat adalah annulus space yang terbentuk dari dua pipa konsentrik dengan diameter yang berbeda yang diorientasikan secara vertikal. Dalam hal ini kita bisa menggunakan persamaan-persamaan atau korelasi empiris yang berlaku pada bidang vertikal ya. Jadi untuk ruang tertutup yang berupa annulus vertikal itu kita bisa menggunakan persamaan-persamaan atau korelasi empiris yang berlaku untuk bidang vertikal. Tentunya juga diperhatikan keberlakuan atau validitas daripada persamaan itu tergantung dari besaran Grashof dan Prandtl number itu. Ini apabila ruang tertutupnya terbentuk di antara dua bidang horizontal ya, di mana pada ruang tertutup ini bidang yang bawah kondisinya adalah suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan bidang yang atas. Ini kalau di dalam ruang tertutup yang terbentuk di antara dua bidang horizontal, di mana bidang bawah, dinding yang bawah ada lebih tinggi suhunya daripada bidang yang atas, maka koefisien transfer panas konveksi alami akan bisa diprediksi dengan menggunakan korelasi empiris ini. Jadi juga pada besaran Grashof dan Prandtl number lebih besar dari 3 kali 10⁻⁵. Kemudian apabila di dalam ruang di antara dua bidang horizontal itu berisi dengan liquid ya, ini ya, dengan kondisi di mana bidang bawah lebih panas dibandingkan dengan bidang atas, maka akan digunakan korelasi empiris ini dengan validitasnya adalah harga daripada Prandtl dan Grashof number-nya pada rentang antara 10⁻⁵ dan kurang daripada 10⁻⁹. Ya, baik, itu adalah perpindahan panas
alami, ya, yang terakhir adalah tinjauan apabila itu terjadi pada ruang tertutup. Yang pertama adalah pada ruang yang terbuka untuk geometri yang berbeda-beda, ya, ini ya. Kalau pada ruang tertutup tadi kemungkinan bisa persamaan-persamaan atau korelasi yang di situ digunakan untuk ruang tertutup yang terbentuk dari dua bidang datar, baik itu vertikal maupun itu horizontal, ya. Dan juga apabila ruang tertutup itu dibentuk dari dua pipa konsentrik yang diameternya beda-beda sehingga membentuk ruang tertutup yang disebut dengan annulus space, ya, itu ini. Ya, baik, jadi kurang lebih untuk transfer panas konveksi alami sampai di sini adalah belum terjadi, tidak terjadi atau tidak disertai perubahan fasa. Kemudian pada diskusi berikutnya adalah coba kita lihat bagaimana transfer panas konveksi alami yang disertai dengan perubahan fasa, yaitu ketika terjadi pendidian dan kondensasi, ya. Jadi di dua peristiwa itu, kondensasi maupun pendidian, itu adalah transfer panas konveksi alami tetapi disertai dengan perubahan fasa. Dengan itu berikutnya kita akan coba melihat yang pertama adalah pada pendidian atau boiling, ya, artinya. Jadi kita tahu bahwa pada peristiwa boiling ini adalah kita akan temukan pada beberapa peralatan evaporator, ya, ini ya. Atau di peralatan-peralatan lain, tapi barangkali yang mudah adalah kita bayangkan adalah terjadi di evaporator, di mana di sana akan terjadi peristiwa pendidian untuk menurunkan, menaikkan konsentrasi padatan di dalam suatu larutan, ya. Di samping itu juga bisa dijumpai pada unit operation distilasi maupun di beberapa unit operation reaktor kimia, ya. Itu di situ juga akan terjadi perpindahan panas secara konveksi, di mana disertai perubahan fasa dari fasa liquid ke fasa vapor atau uap, ya, itu. Nah, kalau dilihat di sini adalah terjadi cairan yang mendidih, ya, itu berada dalam bejana dengan permukaan pemanasnya, apakah geometrinya pipa atau papan horizontal, ya, atau vertikal, itu. Jadi permukaan panas di mana sumber panas itu akan bisa berupa pipa atau berupa papan horizontal atau vertikal. Namun yang mudah bisa kita jumpai sebenarnya di sini adalah, katakanlah itu sumber panasnya adalah menyerupai pipa, yaitu yang terjadi pada pemanas yang menggunakan elemen listrik, ya. Pada beberapa alat pemanas untuk membuat
air itu kan suplai panasnya adalah dari listrik, yang mana biasanya elemen listrik itu dikemas atau dibungkus dalam suatu pipa begitu ini ya. Di mana pada proses pendidikan ini, kalau kita lihat nanti adalah akan merupakan suatu fenomena transfer panas yang cukup kompleks ya intinya. Karena apa? Karena pada pendidikan ini yang pertama kita lihat adalah suhu liquidnya itu sama dengan suhu didih ya, dan suhu permukaan pemanas adalah lebih besar daripada suhu didihnya. Akibat dari perbedaan suhu antara suhu permukaan pemanas dan suhu liquidnya, itu akan menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung uap pada permukaan pemanas, karena dalam fasa gelembung tentunya akan densitasnya menjadi lebih kecil dan mendapatkan gaya apung, sehingga dia akan naik melalui massa liquidnya. Nah, kalau kita lihat pada proses pendidikan, itu bisa terjadi dengan mekanisme pendidikan inti, nucleate boiling, dan pendidikan film atau film boiling. Yang untuk pendidikan inti di sini adalah yang bisa kita lihat dengan mudah tadi pada contoh, apabila kita menggunakan elemen listrik pada reboiler atau ya pemanas itu ya, tipe ketel itu ya, ini ya, yang terjadi tanpa adanya konveksi paksa, jadi hanya terjadi secara sirkulasi saja. Mungkin pada pemanas-pemanas atau ketel untuk pendidikan air itu, kalau kita lihat akan terbentuk gelembung-gelembung pada elemen pemanasnya. Nah, kemudian dengan terbentuknya gelembung-gelembung dari elemen pemanasnya itu akan menyebabkan terjadinya sirkulasi ya, akibat dari gelembung-gelembung yang naik ke atas melalui massa liquid dalam volume itu. Nah, kemudian kalau kita tinjau, ini adalah pipa kecil pada kondisi horizontal atau kawat ya, yang dipanaskan dalam bejana yang berisi air sedang mendidih pada suhu 373 Kelvin ya. Nah, di mana fluksi perpindahan panasnya adalah, kalau kita didefinisikan sebagai Q per A, di sini adalah luas perpindahan panasnya, atau ini adalah, kemudian di sini maka delta T-nya adalah beda daripada suhu daripada permukaan solid atau pemanasnya dengan suhu daripada likuidanya. Jadi di sini TW adalah suhu dinding dan H nanti adalah koefisien perpindahan panas. Ya, di sini mekanismenya dapat dijelaskan dari pengaruh perubahan suhu delta T terhadap perubahan fluksi panas Q per A dan koefisien perpindahan panas H yang dapat dilihat pada gambar 6.13, atau kalau pada buku Jingkoplis adalah
pada gambar ya, kalau di buku Synkopis ini adalah ada gambar 481. Ini saya ambilkan dari buku Synkopis yang mana bisa kita lihat bagaimana terjadinya mekanisme pendidikan. Ya. Jadi kalau kita lihat dengan kenaikan suhu yang ditunjukkan oleh beda suhu antara permukaan pemanas dan suhu liquid ya, yang dipanasi itu akan berpengaruh terhadap fluksi panasnya. Atau sebaliknya bisa dikatakan bahwa fluksi panas pada pendidikan itu akan tergantung pada perubahan beda suhu ya, antara suhu dinding dan suhu liquid ya. Suhu dinding di sini adalah suhu permukaan pemanas itu. Ini bisa kita lihat di sini mempunyai suatu mekanisme pendidikan yang tergantung pada suhu dinding ya, perbedaan suhu antara suhu dinding dan suhu lidah itu. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, apabila pada perbedaan suhu yang masih relatif kecil, jadi kalau pada gambar tadi di sini katakanlah kurang dari, kita ambil saja yang bisa yang ini atau bisa yang ini ya, ini ya. Jadi kalau kurang dari 5, mekanisme boiling pada dasarnya adalah sama dengan transfer panas konveksi alami karena pembentukan gelembungnya masih relatif sedikit ya. Jadi pada saat-saat awal pendidikan itu yang terjadi adalah mekanisme transfer panas secara alami. Itu. Nah, pada beda suhu yang relatif masih kecil itu, maka fluksi panasnya adalah kira-kira akan sebanding dengan beda suhu pangkat 0,25 ya, gitu. Kemudian pada daerah di mana suhunya adalah lebih besar daripada 5 dan kurang dari 25, nah di sini mulailah terjadi pendidikan inti, artinya mekanisme transfer panasnya adalah karena terbentuk gelembung-gelembung ya ini ya. Di mana pembentukan gelembung pada rentang atau sekitar suhu ini adalah semakin banyak, akibat gelembung yang terbentuk semakin banyak, maka akan mempercepat terjadinya laju sirkulasi liquid di dalam volume ya, ini. Itu kalau kita mengamati dari ketel pemanas air, kira-kira akan terjadi sirkulasi akibat suhu, beda suhunya adalah bertambah ya. Nah, pada waktu tentang suhu ini, maka berapa fluksi panas yang ditransfer ya, itu kira-kira akan setara dengan delta T kuadrat ya, gitu. Atau juga bisa setara dengan delta T pangkat 3 pada rentang antara 5 sampai 25.
Kemudian pada daerah C, yaitu daerah dianggap di sini adalah merupakan daerah pendidikan transisi. Pada waktu ini gelembung-gelembung uap terbentuk dengan cepat ya, sehingga di sini akan menyebabkan gelembung-gelembung tersebut adalah terjadi kontak dan menyebabkan penggabungan di antara gelembung itu. Akibatnya kalau gelembung uap itu menjadi besar, maka yang terjadi adalah terbentuk lapisan uap pada permukaan pemanas ya. Itu bisa kawat, bisa pipa ya ini ya. Dalam hal ini semakin besar delta T, maka lapisan film akan menjadi lebih besar, tebalnya akan semakin meningkat ya. Akibat di sini terbentuk lapisan film yang meningkat, mengakibatkan transfer panas atau konveksi atau fluksi panasnya adalah menurun. Itu bisa dilihat pada region daerah C di sini. Kenapa di sini fluksi panasnya turun? Karena terbentuk lapisan film uap pada permukaan pemanas itu. Itu kira-kira pada rentang suhu yang lebih besar ya, sebelum ketika terbentuk gelembung-gelembung uap itu. Kemudian dengan transfer panas yang bertambah begitu ini ya, itu pada daerah D, karena di situ ada pendidikan dengan mekanisme film boiling ya. Jadi gelembung-gelembung uap akan mulai lepas dari film, jadi film yang terbentuk pada permukaan pipa atau kawat itu tentunya akan lepas ya dari permukaan film dan kemudian akan naik ke atas, dan tentunya dengan naiknya gelembung yang terbentuk dari film pada permukaan padat itu, maka perpindahan panasnya yang terjadi justru pada waktu itu adalah dianggap mekanismenya terjadi secara radiasi. Jadi apa yang terjadi kalau suhunya semakin besar, ya, maka kontribusi perpindahan panas secara radiasi melalui lapisan uap ini akan semakin besar dan mengakibatkan fluksi panasnya juga akan semakin besar. Jadi bisa dilihat di sini turun, ya. Kemudian lapisan film tadi membentuk gelembung uap yang lebih besar. Mau tidak mau dia akan lepas dari permukaan itu dengan suhu yang lebih tinggi. Di sini dianggap bahwa mekanisme transfer panas radiasinya akan dominan dibandingkan dengan mekanisme transfer panas konveksinya. Kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah mekanisme pendidikan. Kalau suhunya masih relatif rendah, transfer panasnya juga kecil. Kemudian kalau beda suhunya semakin besar, maka fluksi panasnya semakin besar. Suatu saat ketika terbentuk film, jadi di sini adalah film boiling,
di mana kita tahu bahwa kalau dalam bentuk film itu adalah mempunyai resistensi yang tinggi sehingga terjadi transfer panas yang menyebabkan transfer panasnya adalah menurun ya. Kemudian akan naik lagi karena sebagian daripada gelembung tadi adalah naik ke atas itu. Oke. Nah, kemudian di dalam pendidih di mana terjadi dengan mekanisme nuklir boiling terbentuk inti gelembung ya ini ya. Nah, di sini produksi panasnya akan dipengaruhi oleh beda suhu, tekanan, ya, geometri permukaan, dan sifat-sifat uap dan liquid. Ya. Nah, pada pendidikan ini, nuklir boiling ini, persamaan-persamaan empiris telah dikembangkan untuk menentukan boiling heat transfer coefficient, untuk menentukan koefisien transfer panas pendidih. Untuk itu ada beberapa persamaan atau korelasi empiris yang digunakan untuk menghitung koefisien transfer panas pendidih, yaitu pada case air mendidih pada bagian luar permukaan tercelup pada tekanan 1 atmosfer. Jadi untuk permukaan horizontal ini ya, jadi apabila permukaannya diorientasikan horizontal, maka koefisien transfer panasnya adalah bisa ditentukan dengan korelasi ini ya, dengan batasan-batasan berapa produksi panasnya gitu. Ya ini bisa dilihat nanti kapan kita gunakan persamaan ini, tergantung juga satuan apa yang akan dipakai ya. Perlu diingat, oleh karena itu perlu konsistensi satuan nanti kapan kita menggunakan korelasi-korelasi empiris yang ada di sini ya. Sebagai contoh, kalau ini adalah untuk satuan Inggris, kalau ini adalah untuk satuan SI ya. Itu. Ini untuk permukaan vertikal. Demikian juga ada beberapa korelasi empiris yang sudah ada ya ini ya. Nah, kemudian di sini juga apabila tekanannya, karena dipengaruhi tekanan, maka kalau tekanannya bukan 1 atmosfer, maka dengan harga koefisien transfer panasnya adalah dikalikan dengan faktor P ya, pangkat 0,4, dan persamaan 652 dan 653 di sini adalah pada daerah konveksi. Ini untuk apabila pendidihan itu terjadi dari konveksi paksa pada bagian dalam pipa, maka koefisien transfer panasnya adalah ditentukan dengan persamaan berikut ini. Itu. Nah, kemudian pada daerah pendidihan film, artinya terjadi dalam mekanisme terbentuk film ya, laju transfer panasnya akan rendah di sini ya. Di sini adalah karena dari penggunaan penurunan suhu yang besar, sehingga ini adalah pada saat ini adalah tidak digunakan secara efektif pada saat terbentuknya pendidihan film itu. Nah, mungkin beberapa desain daripada peralatan itu adalah dihindari terjadinya mekanisme pendidihan film ya, kira-kira itu, karena di situ akan mempengaruhi
fluksi panasnya itu. Nah, koefisien pendidih film pada pipa horizontal dinyatakan dengan persamaan atau korelasi empiris. Berikut ini ada beberapa parameter ya, yang barangkali di sini adalah tergantung pada physical properties daripada uap dan liquid, serta thermal properties daripada uapnya ya, ini ya, vapornya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kapasitas panas dari uap itu. Nah, di samping itu tentu geometri akan menjadi salah satu parameter yang menentukan harga dari koefisien perpindahan panas itu. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kebalikan daripada pendidian. Di sini adalah peristiwa kondensasi, di mana di sini juga akan terjadi transfer panas pada fase perubahan fase, artinya disertai perubahan fase. Jadi juga tentu banyak dijumpai dari beberapa peralatan yang digunakan dalam unit operation ya, seperti kondensor gitu. Itu adalah beberapa konsiderasi nanti akan dilihat dari mekanisme terjadinya kondensasi ini. Nah, di mana kita tahu bahwa kondensasi itu adalah terjadi apabila ada saturated vapor yang berkontak dengan suatu permukaan padat apabila suhu dari permukaan padat itu adalah lebih rendah daripada suhu jenuhnya, sehingga nanti akan terbentuklah suatu cairan atau kondensat. Di sini misalnya contohnya adalah air, misalnya gitu. Di dalam peristiwa kondensasi di sini juga hampir mirip-mirip saja dengan peristiwa pendidian ya, yaitu melalui mekanisme film-wise condensation dan drop-wise condensation. Jadi kurang lebih kalau kondensasi secara film-wise itu akan terbentuk kondensatnya dalam bentuk film, dan kalau drop-wise condensation, kondensatnya akan terbentuk dalam bentuk liquid drop, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini akan terbentuk lapisan film pada film-wise condensation pada permukaan ya, dan lapisan film tersebut terakumulasi akhirnya akan mengalir ke bawah secara gravitasi. Nah, kemudian pada drop-wise condensation terbentuk tetesan-tetesan cairan dari liquid drop pada permukaan. Nah, biasanya tetesan-tetesan ini akan bergabung ya satu sama lain, dan juga akibatnya akan membuat bahwa kondensat itu mengalir ke bawah dari permukaan itu. Nah, sekarang kira-kira nanti mana yang akan lebih diinginkan, film-wise atau drop-wise ya. Ini kalau dilihat dari nilai koefisien perpindahan panas kondensasi biasanya adalah jauh lebih besar daripada koefisien perpindahan panas konveksi paksa ya. Nilai koefisien perpindahan panas untuk drop-wise condensation itu lebih besar daripada harga koefisien untuk film-wise condensation. Ya karena film itu mempunyai resisten
resistensi atau tahanan yang besar ininya ya, maka koefisien transfer panasnya juga akan lebih kecil dibandingkan dengan yang terjadi pada drop ice condensation itu. Nah, bagaimana untuk terbentuk drop ice condensation? Itu permukaannya barangkali dibuat kasar ya, atau secara mudah di sini pada aplikasinya adalah prakteknya ya, apabila permukaan itu sudah terbentuk kotoran atau kerak, maka lama-kelamaan dari kondensar itu yang terjadi adalah kondensasi dalam bentuk liquid drop. Meskipun sebenarnya ini terjadi karena adanya kontaminasi dari permukaan ya. Oleh karena itu film ice condensation ini adalah diperkirakan akan lebih mudah untuk dianalisa dan mungkin juga diharapkan lebih mudah untuk digunakan, kira-kira atau lebih umum digunakan. Analisanya adalah seperti ilustrasi di sini ya. Jadi ini adalah dinding vertikal gitu ininya. Jadi kondensasi film ini adalah dianggap berbentuk dalam bentuk lapisan film kondensat, yang mana di sini adalah diperkirakan dalam membentuk aliran secara laminer yang akan turun pada permukaan padat di sini. Nah, sebaliknya kalau di sini adalah tebalan film mula-mula kalau dilihat pada ujung ini adalah sama dengan 0 itu ini ya. Pada bagian atas ini karena nanti kondensat kebalikan daripada pendidikan tadi ya, di mana uapnya akan bergerak ke atas. Kalau di sini kita lihat karena liquid maka akan ke bawah dari film yang kondensat yang terbentuk dalam bentuk film itu. Nah, ini lama-kelamaan sama seperti tadi adalah tebal daripada film ini akan menjadi lebih besar dan menyebabkan dia akan turun ke bawah ya itu ya. Nah, di sini dianggap bahwa perpindahan panas dari uap yang mengembun atau kondensat itu ya, tentunya di sini adalah pada suhu jenuhnya, di mana di sini akan terjadi melalui film liquida ya pada suhu dinding. Oleh karena itu, karena di sini adalah alirannya laminer, maka yang terjadi adalah transfer panasnya adalah transfer panas secara konduksi. Oleh karena itu, uap pada kondisi saturasinya akan dikondensasi pada dinding yang mempunyai suhu yang rendah ya ini ya. Jadi kondensnya akan mengalir ke bawah secara laminer. Jadi kalau dianalisa selanjutnya dengan mengambil elemen kecil pada lapisan film ini ya, itunya, maka akan bisa kita lihat bahwa besarnya gaya ke bawah itu akan sama dengan gaya gravitasi dikurangi dengan gaya apungnya gitu ini. Karena bagaimanapun juga di sini juga akan ada sebagian daripada uap jenuhnya ya ininya
karena itu juga akan menimbulkan terjadinya, mengakibatkan ada gaya apung itu. Di mana gaya-gaya gravitasi atau yang ada di dalam persamaan ini, ya, itu akan diseimbangkan oleh gaya viskus karena geseran, ya, jadinya. Sehingga dengan membuat kesetimbangan gaya pada elemen film pada tebal dx, nanti akan bisa kita dapatkan berapa sebenarnya laju aliran massa dari film kondensat pada dinding padat, ya. Tentunya di sini akan bisa dilihat pada setiap titik. Karena di sini kita lihat ilustrasinya adalah pada dinding vertikal dan datar vertikal, gitu. Jadi di sini nanti akan bisa digunakan untuk menentukan laju aliran massa dari film kondensat pada setiap titik X untuk satuan tebal tertentu. Nah, kemudian pada dinding untuk luasan dx kali 1 di sini dengan asumsi bahwa distribusi suhu adalah linear dalam liquid antara dinding dan uap, maka laju perpindahan panasnya juga akan bisa diprediksi, ya. Ini adalah tebal daripada lapisan film itu. Kemudian di dalam tebal dx ini akan, ya, bertambah dengan jumlah massa dari kondensat, gitu. Dengan membuat neraca massa untuk tebal film dx, maka di sini akan bisa digunakan, ya, untuk menentukan atau mendapatkan persamaan empiris ini, ya. Nah, ini bukan persamaan empiris, saya kira, ya, intinya dari penurunan tadi, yaitu dengan laju massanya di sini adalah dikalikan dengan panas laten, jadi harus sama dengan transfer panas pada persamaan di sini. Gitu. Kemudian penyelesaian selanjutnya dengan mengintegrasikan persamaan tadi, ya, yaitu dengan tebal D theta sama dengan delta, dengan menggunakan koefisien perpindahan panas lokal Hx pada X, maka neraca panasnya akan memberikan hubungan ini, ya. Di sini adalah sama dengan Hx sama dengan KL dibagi delta di sini. Dan kombinasi dari persamaan tadi akan dapat digunakan untuk menentukan koefisien perpindahan panas pada setiap titik pada arah X itu. Oke, dengan mengintegrasikan persamaan tadi pada panjang total daripada bidang datar itu, maka koefisien perpindahan panas rata-ratanya, ya, kita dapatkan dengan membagi panjang ininya L, ya, bidang vertikal tadi, bilangan massa untuk permukaan vertikal dalam aliran laminar di sini adalah dianggap bahwa Reynolds number-nya adalah kurang dari 1800, maka koefisien perpindahan panas untuk aliran laminar digunakan persamaan korelasi empiris ini, ya. Jadi Reynolds number sini adalah sama dengan H kalikan L per koefisien. Ini konduktivitas panas. Kalau untuk aliran turbulen adalah menggunakan persamaan atau korelasi empiris berikut ini. Nah, untuk sifat-sifat fisiknya akan ditentukan berdasarkan pada suhu film, ya,
di mana suhu filmnya adalah akan sama dengan harga rata-rata dari suhu wajib dan suhu dinding. Di mana untuk tadi disebutkan bilangan Reynolds, bilangan Reynolds tadi adalah didefinisikan dengan menggunakan kesamaan ini. Ini kalau untuk cup vertikal diameternya D, dan di sini adalah untuk vertikal plate yang lebarnya adalah W atau W, dan M di sini adalah massa kondensat pada dasar pipa atau plate. Kemudian untuk koefisien kondensasi film di luar sederetan vertikal dari sejumlah N silinder yang diorientasikan vertikal ya, horizontal, di pada alat-alat heat exchanger untuk sebagai kondensor gitu ya. Ini kan sebenarnya akan terdiri dari pipa-pipa yang dipasang secara horizontal. Nah, kira-kira ini mekanismenya akan terbentuk. Film adalah seperti ini, jadi yang terbentuk pada pipa di atasnya akan mengalir ke bawah membentuk film kondensasi pada pipa horizontal di bawahnya. Nah, untuk ini koefisien perpindahan panasnya pada geometri seperti ini adalah menggunakan korelasi empiris. Ini ada tergantung berapa N itu adalah jumlah daripada deretan pipa-pipa yang ada di dalam, yang disusun ya, biasanya secara stagger atau secara inline itu. Pada aplikasinya alirannya adalah laminer dan berlaku untuk kesamaan 659. Ya, saya kira itu dari dua materi tadi. Yang pertama adalah transfer panas konveksi alami ya, baik pada open atau di permukaan terbuka maupun di ruang tertutup. Kemudian yang terakhir tadi ada dua hal, yaitu boiling dan kondensasi ya, jadinya. Dimana pada dua bahasan yang terakhir tadi adalah transfer panas konveksi alami yang terjadi disertai dengan perubahan fasa itu. Nah, untuk materi ini ada banyak contoh soal yang bisa di review ya ininya. Ada kalau di Genkoplis ini ada terbalik, ini saya lihat dari kondensasi itu ada example 482, ada contoh soal 481, ini untuk pendidikan ya ininya, dan juga contoh-contoh soal tadi yang terkait dengan transfer panas konveksi alami pada ruang tertutup dan beberapa yang terjadi pada geometri yang dalam hal ini tadi adalah geometrinya berupa papan datar dan silinder ya, yang diorientasikan vertikal atau horizontal. Jadi itu kurang lebihnya. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekalian saya umumkan bahwa minggu depan kita akan merencanakan ada
kuis yang pertama ya, mungkin begitu Pak Agus. Materinya saya kira sampai konveksi paksa saja mungkin. Nah, untuk harinya mohon ditentukan di luar waktu kuliah. Ya, baik Pak Agus. Halo. Oke, Prof. Saya sampai di sini saja. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana kalau minggu depan kita adakan kuis yang pertama, Pak Agus. Materinya nanti sampai konveksi paksa. Konveksi paksa saja ya, gitu kira-kira. Saya nggak banyak-banyak mungkin gitu. Iya, Prof. Terserah, konveksi paksa atau sampai konduksi saja ya. Kalau konduksi mungkin kurang banyak ya materinya. Baik, nanti itu kita bicarakan lagi Pak Gus mengenai materi untuk kuis. Untuk waktunya bagaimana kalau di luar waktu kuliah ya. Gitu. Nanti pada saat kuis juga ada Zoom-nya, Prof. Jadi mahasiswa wajib menyalakan Zoom pada saat ujian, Prof. Ya, ya, artinya bisa mengambil waktu di luar waktu kuliah kalau bisa Pak Gus. Bisa nggak ya? Bisa, Prof, harusnya, Prof. Ya, ya mohon nanti bisa didiskusikan, dibicarakan sama mereka ya, gitu. Ya, baik itu Pak Gus. Mungkin mohon, Prof Sugeng, ya. Mohon saya dijadikan host, Prof. Oh, baik, ya, ya. Lupa Pak Gus ya. Jadi host dulu ya. Stop dulu aja nggak apa-apa nih, Prof. Stop share-nya. Oke. Sudah, Pak Gus? Sudah, Prof. Ya, baik. Kalau gitu saya mohon izin dulu ya. Oke, baik, Prof. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya untuk materi yang tadi. Untuk masalah kuis, mohon nanti bisa saudara diskusikan. Ini karena yang kemarin itu yang konveksi paksa yang apa itu external flow kan belum dibahas soalnya ya. Jadi ini kita bahas dulu, sebentar saya bukakan bukunya dulu ya.
Apakah sudah terlihat ini share screen-nya ya? Sudah, Pak. Baik, ini sebelum kita latihan soal yang masalah natural konveksi atau perpindahan panas secara alami, kita coba yang latihan di sini dulu ya, yang di kemarin karena nanti kuisnya. Jadi kalau yang di kemarin, yang pembahasan sebelumnya itu ada di internal flow, kemudian yang pembahasan selanjutnya adalah yang di external flow ya, itu ada di 4.6. Itu contoh-contoh soalnya ada di situ. Saya ngambil satu saja contoh soalnya di 463 ya. Di sini 463 ini ada suatu udara pada suhu 15,6 dan satu atm absolut mengalir melalui bank tube ya. Ini berisi 4 transfer row dan direction flow-nya itu 10 baris normal terhadap alirannya. Kemudian velocity-nya 7,62. Kemudian subsurface-nya itu dijaga pada suhu 57,2. Outside diameter dari tube-nya 25,4 dan susunannya adalah inline ya. SN 38,1, SP-nya 38,1, maka dari sini saudara lihat dari tabel 461 ini sebentar ya, sebentar. Silakan dibaca dulu ya soalnya 463 ya, sebentar ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi tadi dari tabel ini saudara bisa lihat bahwa mengacu ke SN per D-nya ini adalah 38 dibagi 25,4 nanti ketemu 1,5 sehingga nanti tabel ini data dari C sama M-nya itu untuk inline itu 0,278 kan tadi kan susunannya kan inline ya. Iya, Pak. Terus kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah tadi kan ada suatu udara. Tadi kan di sini kan ada Bentar, ini saya nyari anunya dulu, anotasinya dulu ya. Nah ini. Jadi kan gini ada 4 ya, 10 terhadap ini kan ya. Di sini ada aliran. Di mana suhu aliran masuknya itu adalah 15,6. Kemudian di surface-nya ini, TW-nya ini dijaga, suhunya adalah 57,2 derajat Celcius ya. Nah, dari situ kita kan nanti kan ini mengalir dipanasi. Berarti otomatis apa? Suhu yang keluar di sini kan lebih tinggi daripada suhu masuknya, yaitu suhu masuknya kan tadi kan 15,6. Berarti kan di sini kita tidak tahu datanya. Maka di sini kita asumsikan dulu suhu keluarnya berapa. Dan di sini dicoba untuk outlet temperaturnya diasumsikan 21,1 derajat. Sehingga nanti tebaknya itu adalah T rata-rata antara TI1, T inletnya, dan T outletnya dibagi dengan 2. Jadi nanti 15,6 ditambah 21,1 dibagi dengan 2, nanti ketemunya 18,3 derajat Celcius. . . 。  . 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
Kemudian setelah itu baru mencari suhu filmnya. Suhu filmnya itu dicari dari mana? Suhu filmnya itu dicari dari ini CW-nya tadi kan 57 kan, suhunya surface kan 57,2. Nanti ketemunya adalah 37,7 derajat Celcius. Sehingga nanti dari apendik A3 ini saudara mencari semua propertinya itu adalah pada suhu T film. Terus kemudian, maaf tadi, kemudian kita akan nyari T filmnya. T film itu adalah suhu antara T rata-rata antara T dinding sama jadi nanti saudara suhu filmnya itu adalah TW plus TB dibagi dengan 2 ya. Kemudian nanti saudara dapat suhunya adalah 37,7 derajat Celcius. Sehingga saudara dapat rata-ratanya sama dengan 37, T filmnya itu 37, maka dari apendik A3 nanti saudara bisa mencari propertinya seperti K, CP, kemudian NPR, kemudian rho, kemudian viskositasnya ya. Nah, dari sini nanti saudara, langkah selanjutnya adalah saudara menggunakan ini, rasio antara minimum flow area to total front area. Jadi saudara menggunakan mencari berapa kecepatan maksimumnya. Jadi nanti kecepatan maksimum itu adalah VSN dibagi dengan SN min D. Jadi tadi kan sudah disoalkan, sudah diketahui bahwa SN-nya itu adalah 0,38,1 mm atau 0,0381, kemudian SN-nya itu adalah SG-nya itu adalah 25,4 mili, ini di meter luarnya tadi ya. Sehingga nanti didapatkan nilai Vmax-nya ini adalah 22,8. Kemudian mencari NRE-nya. NRE-nya dari Vmax-nya tadi. Jadi rho dVmax per mu nanti sama dengan itu kan. Ketemunya 3,47 kali 10 pangkat 4. Kemudian SN per D dari tabel tadi, dari tabel 462, saudara dapatkan bahwa untuk SN per D 1,5 dengan susunannya itu inline, maka didapatkan nilai T
Jadi nilai C-nya tadi itu ini tabel ini ya. Tabel ini, tabel 462. Untuk SN per D-nya itu 1,5, kemudian inline nilai C-nya itu adalah 0,278 dan M-nya adalah 0,62. Terus kemudian saudara masukkan lagi ke dalam persamaan ini, bahwa H itu sama dengan K per D C NRE pangkat M dikalikan NPR pangkat 1/3. Ini adalah saudara bisa lihat di persamaan di buku Jinkoplis itu adalah persamaan 461. Jadi persamaan 641 itu adalah persamaan umum yang digunakan untuk apa? Mencari heat transfer koefisien pada bidang tercelup ya. Itu nanti saudara bisa ngecek nanti suhunya apa C-nya dan M-nya itu untuk inline gimana, untuk steger gimana. Jadi dari sini saudara nanti dapat NNU, kan itu NNU kan. NNU itu sama dengan C, kalau dari persamaan 461 saudara lihat, itu NNU itu sama dengan C NREM dipangkatkan dengan NPR pangkat 1/3. Nah, NNU sendiri itu adalah apa? Itu adalah H, kemudian dikalikan dengan apa? NNU. D atau L ya, per K. Nanti sama dengan C, NRE pangkat M, NPR pangkat 1/3. Nah, nanti hanya ini adalah apa? K per D ya. K per D, kemudian C per NRE dipangkatkan dengan M, dikalikan dengan NPR pangkat 1/3, nanti didapatkan nilainya ini, 171,8. Kemudian nilai H ini itu adalah untuk 10 baris. Sehingga nanti saudara bisa lihat di tabel 463 ya. Dari tabel 463 itu, untuk N itu sama dengan, dari data ini adalah untuk N sama dengan 10. Sehingga untuk yang tadi disoalkan hanya 4 baris saja kan, only for ini kan, 4 baris. Maka saudara nyari N sama dengan 4, rasio for inline tube. Jadi itu kan ada rasio for steger tube sama rasio for inline tube. Itu nanti nilainya itu adalah 0,9 dari tabel 463. Pada saat N sama dengan 4, nilainya itu adalah 0,9. Saudara kalikan nilai H ini 0,9 dikalikan dengan nilai H 171,8. Kemudian yang kedua, karena ada total dari total tube-nya itu adalah ada 10 dikalikan 4, sehingga jumlahnya adalah 40. 40 sehingga untuk mencari AA-nya itu adalah 40 pi DL. Nanti luas total keseluruhannya. Itu adalah sama dengan 0,973. Kemudian total heat transfernya kita menggunakan Q sama dengan HA TW min TB, di mana TW ini adalah suhu dinding, T-wall, TB adalah T-baknya, itu suhu rata-rata antara udara masuk sama udara keluar. Hanya ini adalah H yang sudah dikalikan dengan faktor 0,9. Nanti, ini sudah dimasukkan di sini. Jadi di sini ada 0,9 dikalikan 171 kan nilai H-nya kan tadi ini kan ya. Nilai H-nya kan ini kan nilai H 171 dikalikan dengan faktor M sama dengan 4 tadi, posisinya inline ya. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti maka didapatkan Q-nya itu 5852W. Kemudian kedua kita membuat heat balance. Jadi ini adalah heat balance untuk udara. Saudara lihat di sini, A-nya adalah 10 SN dikalikan panjangnya ya 0,305 ya. Jadi panjang tube-nya itu loh 0,305 itu panjang tube-nya. Kemudian yang ini adalah 10 itu jumlahnya ya. Karena tadi kan jumlah total ke bawahnya kan 10. Jadi 10 dikalikan SN 0,031 dikalikan 0, ini kok 1 ya. Ini harusnya 0,305 ya. Sama dengan 0,1162. Kemudian density masuk pada suhu 15,6. Ini saudara cek temunya di apendik A3 itu ada 1,24. Sehingga untuk mencari masanya itu M dikalikan dengan V rho A1 dikalikan 3.500 ini adalah faktor konversi saja ya. Ini nanti dari tadi kan lajunya kecepatannya
7,62 meter per jam. Kemudian densitasnya kilogram per meter pangkat 3. Kemudian luasnya adalah meter kuadrat ya. Sehingga nanti, ntar saudara cek. Ini kan kecepatannya ya. Ini kecepatannya kilogram, meter per detik, meter per detik. Kemudian dikalikan dengan densitasnya kilogram per meter pangkat 3 dikalikan dengan luasnya. Luasnya adalah meter kuadrat. Ini coret. Jadi kan kilogram per second. Ya sudah ini berarti. Sudah sesuai sebenarnya ini semua. Kemudian untuk heat balance for udara, maka Q itu adalah MCP/dt. Ini kan untuk udara ya. Ini untuk udara. Yang tadi itu adalah untuk yang di dalam fluida, di dalam tube-nya ya. Q itu sama dengan MCP/dt. M-nya berapa? M-nya adalah, ini M-nya udara ya. 1,084. Kemudian dikalikan CP. CP-nya udara 1,048. Kemudian dikalikan dengan delta T. Ketemu delta T-nya adalah 5,37. Nah, kemudian dari sini saudara hitung suhunya. Kan tadi kan kita trial suhu. Trial suhu keluarnya adalah 21,1 tadi trialnya kan ya. Trial suhunya 21,1. Jadi trial suhunya kan 21,1 derajat Celcius. Kemudian di sini ketemu delta T-nya adalah 5,37. Saudara tambahkan T yang diketahui itu adalah 15,6 ditambah dengan delta T-nya 5,37. Ketemunya adalah 20,97. Jadi trialnya tadi itu yang T itu 21,1 sama yang hasilnya ini 20,9. Ini sudah mendekati. Jadi tapi nanti seandainya saudara hasilnya jauh, maka saudara ulangi lagi trial yang pertama tadi. Jadi kan tadi kan suhu masuknya kan 15,6. Saudara asumsikan lagi suhu keluarnya berapa. Nanti di rata-rata T-baknya itu T1 plus T2 dibagi 2, kemudian mencari T filmnya yaitu TW plus TB dibagi dengan 2. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Pak Kusdianto, Yes. Saya ingin bertanya, bagaimana jika pada soalnya itu tidak diketahui nilai SN sama SP-nya, Pak? Jadi yang diketahui hanya jumlah row tube sama row deep aja, Pak. Saudara bisa menggunakan asumsi ya. Jadi nanti kalau misalnya tidak diketahui SN-nya berapa, kemudian SP-nya berapa, tapi seandainya nanti misalnya bentuknya adalah inline, kemudian diameternya diketahui, kemudian jarak antar tube diketahui, kan saudara nanti sudah bisa menentukan berapa anunya ya, SN-nya. Kan ya. Seperti ini ya, susunannya katakanlah. Saudara ini kan diameternya kan diketahui kan ya. Diameternya kan diketahui. Diameter diketahui, otomatis SN itu kan ini kan ya. SN itu kan ini. Berarti SN ini apa? Diameter. Ini kan setengah diameter, ini setengah diameter. Berarti kan diameter. Diameter ditambah dengan jarak antar ini. SN. Kalau SP itu adalah ini nanti diameter, ini nanti diameter, kemudian ini nanti diameter ditambah dengan SP. Diameter ditambah dengan jaraknya antar ini. Kalau misalnya di soal diketahui seperti itu, saudara bisa mencarinya dari sini. Tapi kalau misalnya memang benar-benar tidak ada data, saudara bisa mengasumsikan bahwa SN per D atau SP per D-nya itu sama dengan berapa. Karena SN sama SP itu kan sebenarnya sama kan ya. Jarak dari pusat ke pusat itu kan sama ya. Kecuali untuk yang sama juga yang untuk yang stagger ya. Bagaimana? Ya, baik Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang lain mungkin sebelum kita lanjutkan ke natural convection, konveksi Pak alami. Pak, saya mau nanya. Iya, silakan.
tadi kan trialnya itu 21,1 dengan rata-ratanya 18 ya Pak. Itu kan Betul. jaraknya dekat. Kalau misalnya jarak jauh atau dekatnya itu parameternya seperti apa Pak? Sampai Jadi nanti dibuat trial baru kalau lagi. di dalam kuis mungkin bisa saudara beri batasan 5% lah errornya. Atau nanti kami kasih keterangan kalau di kuis. Misalnya errornya kurang dari 5 atau 10% gitu. Tapi kalau saudara ngerjakannya mungkin pakai Excel atau pakai apa kan cepat aja gantinya kan ya. Paling yang data-data baru yang dimasukkan kan cuman data thermal conductivity, CP, dan lain-lain aja ya. Tapi kalau saudara sudah interpolasinya lewat Excel, otomatis kan saudara ganti suhunya kan ganti semua kan ya. Harusnya kan sama. Apa cepat kan gantinya. Kan nanti saudara kan paling dari data itu trial nanti saudara dapat suhu film. Suhu film saudara mencari properti udara. Nah, cari properti udara saudara kan interpolasi kemungkinan dari tabel A3 itu. Nah, dari tabel A3 interpolasi saudara kalau dimasukkan di Excel seandainya nanti suhunya trialnya berubah, saudara ganti otomatis berubah semua nanti ya kan? Data lain kan sama. Jadi saya rasa kalau ada menggunakan Excel nggak ada masalah sih sebenarnya. Bagaimana? Iya Pak, cukup jelas. Terima kasih Pak. Jadi kata misalnya gini ya, itu kan kalau saudara ngerjakan di Excel, misalnya suhu di sini itu adalah rata-ratanya 18,3 ya. Untuk apa yang di 37, filmnya misalnya ketemunya adalah 37,7. Tadi kan trialnya kan adalah 21,1. Misalnya nggak cocok, tadi ketemunya cuma misalnya 19,5 kan agak jauh. Sehingga saudara kan naikkan lagi kan trialnya kan. Misalnya, ini nanti suhu TF-nya kan berubahnya kan cukup tidak terlalu signifikan ya. Dari trial 21 menjadi 19 kan tidak terlalu signifikan. Lah, kalau saudara itu memasukkan di Excel itu kan misalnya nilai K-nya kan interpolasi, CP-nya interpolasi, NPR-nya interpolasi, row-nya juga interpolasi. Dari data-data ini nanti saudara kan cukup mengganti suhu ini aja. Suhu trial kan otomatis data ini kan akan berubah dengan sendirinya kan ya. Kalau di Excel itulah. Saudara masukkan T berapa dulu di sini, T yang diketahui, T kedua, nanti T yang dicari di sini. Nanti di sini ada densitas, ada NPR, ada CP, ada viskositas. Kan tinggal ganti aja. Ganti angka ini kan berubah semua sudah kan ya. Karena ini kan sudah diketahui yang data ini. Thread ini ketahui. Baik, yang lain mungkin? Silakan. Kenapa? Konstan T sama M. Duh. Ini kan di dalam susunan apa itu susunan cube-nya itu kan sebenarnya kan ada dua tipe ya. Satunya inline, satunya yang stagger itu ya. Nah, kalau saudara lihat di situ, maka jarak antara SN dan SP itu kan harusnya sama ya. Gak samanya dari mana ya? Misalnya itu dah. Oh, itu berarti nanti kasus lain. Itu ada apa itu? Ada referen lain nanti. Saudara bisa sebentar saya cekkan. Di sini ada kalau nggak salah. Di buku ini ada. Ada kasus seperti itu ada. Cuman kalau itu agak kasus ini di sini ada keterangannya kalau nggak salah. From ini. Ini loh. Maksudnya ini kan saudara kan? For case ketika SN dan SP ini adalah tidak sama kan? Sehingga kita harus ini mencari referen ini loh. Nanti ada kasus lain. Cuman kebanyakan sih kasusnya SN per D itu sama dengan SP per D. Kalau yang ada di tabel itu kan bukan ya, punyanya Grimison juga sama sih. Cuman yang di sini yang ditampilkan adalah SN per D. Nanti saudara bisa mengacu ke sini untuk mencari datanya di referen ini ya. Di Grimison ini ya.
Yang lain silakan. Kalau nggak ada kita lanjutkan ke ini soal-soal yang ini belum ada tugasnya. Nanti saya posting ya buat latihan ya. Nanti mohon diinfokan ke saya untuk kuisnya kira-kira kapan bisanya ya di luar jam pelajaran ya nanti ya. Iya, Pak. Jadi minggu depan kita bisa bahas contoh soal yang nanti ada PR natural convection. Ini contohnya. Contoh 471 ya, coba saudara buka di 471. Data-data yang diketahui seperti ini. Jadi itu vertical wall 1 feet tingginya, di mana suhu surface-nya adalah 4550. Jadi di sini itu suhunya itu 450 derajat Fahrenheit atau 505,4 Kelvin. Berkontak dengan udara pada suhu 100 derajat F atau 311 Kelvin. Hitunglah heat transfer koefisien dan heat transfer per feet atau 0,305 dengan dinding ya. Radiasinya diabaikan. Jadi nanti saudara bisa lihat bahwa ini tadi kan TW-nya ketemu 505,4 dan di sini itu adalah di sini tadi 505,4 yang di sini itu adalah 311 Kelvin. Sehingga TF untuk mencari suhu film itu adalah apa? TW plus TB dibagi dengan 2. Itu nanti ketemunya 408,2 Kelvin. Nah, kemudian dari sini saudara mencari properti fisiknya dari udara pada suhu ini. Di mana dari apendik A3 itu nanti didapatkan nilai K-nya berapa. Ini kan ada kan ya. Nanti didapatkan nilai K-nya berapa di sini. Ini dapatkan nilai K berapa, NPR berapa, sudah ada semua di sini. Kemudian saudara menggunakan persamaan 474. Jadi saudara gunakan itu kan natural convection itu untuk isothermal vertical surface. Jadi dengan panjang L kurang dari 1 meter. Saudara perlu ingat ya. Di sini ada panjang 1 meter. Rata-rata natural convection transfernya dapat digunakan persamaan 474. Nah, persamaan 474 itu yang mana? Persamaan 474 itu adalah ini. NNU sama dengan HL per K. Ini kan L kan tadi itu D. Sama dengan A dikalikan L pangkat 3 rho GB delta T rho. Nah, ini adalah NGR ini. Ini itu NGR. Kalau yang ini adalah NPR. Ini ada A, NGR, NPR dipangkatkan dengan M. Di mana A dan M itu adalah konstanta yang ada di tabel 471. Jadi saudara nanti bisa ngecek di tabel 471. Tabelnya seperti ini. Jadi nanti tergantung geometrinya. Kalau itu menggunakan vertical plane atau silinder, itu saudara menggunakan data ini untuk A dan M-nya. NGR-nya, NPR-nya ketemu nilainya berapa dulu, nanti dapatkan A-nya berapa, M-nya berapa. Untuk horizontal silinder, saudara bisa mencari seperti ini. Untuk horizontal plate, saudara bisa mencari seperti ini ya. Jadi saudara bisa menggunakan persamaan 471. Kemudian, tadi persamaannya itu adalah Nusselt number itu sama dengan HL per K sama dengan A NGR dikalikan dengan NPR dipangkatkan dengan M. Nah, sekarang saudara nyari NGR dulu. NGR-nya itu adalah sama dengan L pangkat 3 rho kuadrat G beta delta T dibagi dengan viskositas kuadrat. Nanti didapatkan nilai NGR-nya sekian. Kemudian untuk ini untuk SI ya, untuk Inggris ya, itu SI sama nilainya nanti ya. Kemudian setelah itu saudara mencari NPR-nya kan dapat dari tabel A3 ya. Ini ada NPR mana NPR?
Ini ada NPR 0,69. Sudah dapat dari tabel A3 sehingga nanti apa? Sehingga saudara cukup mengalihkan antara NGR dan NPR. NGR NPR dikalikan nilainya adalah 1,27 kali 10 pangkat 8. Saudara gunakan tabel 471. 471 maka didapatkan nilainya berapa pada saat NGR NPR-nya itu tadi adalah ketemunya 1,27 kali 10 pangkat 8. Berarti kan posisinya ada di sini ya. Karena tadi kan vertical plane kan, bilangnya di sini kan ada vertical wall gitu kan ya. Sehingga kita menggunakan ini. Kemudian NGR NPR-nya berapa? 1,2 kali 10 pangkat 8. Ada di ring ini. Sehingga nanti saudara menggunakan datanya itu adalah data yang A-nya itu ini di ring ini. Dari A-nya itu 0,59, kemudian M-nya adalah 14. Kemudian setelah itu saudara masukkan ke dalam persamaan 474. Di mana H ini sama dengan K, ini kalau dipindah ke kanan kan jadi K per L ya. K per L, A, NGR, NPR, maka M. Nanti ketemunya adalah 1,27 atau kalau dalam SI itu ketemunya 7,03. Untuk 1 feet wall atau A-nya itu 1,1 feet, maka Q itu sama dengan HATW min TB ya. Ini saat nanti ketemunya adalah 127,1 W. Kemudian kalau saudara ingin menyederhanakan, maka persamaan untuk solusinya adalah dengan menggunakan tabel 472. Di tabel 472 ini saudara bisa lihat tadi menggunakan vertical plane, NGR NPR-nya 10 pangkat min 4 min 10 pangkat min 9. Maka nanti saudara NGR NPR-nya itu sehingga saudara nanti bisa menyederhanakan bahwa hanya itu adalah sama dengan 1, ini adalah satuan yang SI, satuan yang Inggris, satuan yang SI ya. 1,37 delta T dibagi dengan L dipangkatkan dengan 1/4. Jadi delta T-nya itu tadi ketemunya adalah delta T berapa tadi? Delta T itu ketemunya 194,4, L-nya 0,35. Jadi nanti ketemunya nilai H-nya itu adalah ini 124,4. Kalau menggunakan persamaan ini ketemunya 127. Jadi ada selisih ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini tadi kan menggunakan vertical plane ya. Kalau menggunakan horizontal silinder, maka nanti persamaannya juga saudara bisa modifikasi sendiri ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Sugeng. Kalau menggunakan vertical silinder, bagaimana L-nya ini diganti dengan D. Kalau menggunakan horizontal plate, maka nanti dimensi L-nya itu digunakan, kemudian dikalikan dengan 0,9. Kemudian kalau menggunakan enclosed space atau ruang tertutup, maka nanti saudara bisa menggunakan persamaan yang ada di buku 475 itu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke boiling. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada ya? Ini cukup mudah sekali ya. Ini tadi gambar yang dijelaskan Prof. Sugeng. Sekarang ini. Jadi ada suatu air didinginkan pada kondisi 1 atm pressure absolut dalam jaket ketel ya. Dengan menggunakan kondensasi sistem pada suhu 115,6. Kemudian kalau digambarkan nanti itu seperti ini. Nah ini. Jadi di sini air mau dididihkan pada kondisi 1 atm. Kalau dididihkan pada kondisi 1 atm